senang dan bahagia Bapak dan Ibu guru, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sika akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee bersama saya Ibu Teresia Vita dari SD Impres Nuaria dan rekan saya Bapak. Saya Yosef Avion dari SD Impres Bangboler. Dan Ibu? Saya Avelina Elberta Yosfrida Sumsanti dari SD Impres Pebo. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak, apa kabar hari ini? Selamat pagi juga Ibu, kabar saya baik. Apa kabar Ibu? Kabar saya baik Pak. Pak Avion hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya benar Bu. Rencananya saya akan melakukan coaching dengan Ibu Avita. Oh baik, sebelum melakukan proses coaching hari ini kita bincang-bincang dulu sebentar ya Pak. Ada hal yang ingin saya diskusikan bersama dengan Pak. Oke, baik Ibu. Jadi begini Pak, nanti sebentar pada saat proses coaching antara Pak dan Ibu Avita akan saya amati dan saya nilai Pak. Sekarang kita akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian proses coaching hari ini Pak. Sebentar ketika Pak melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya nilai pada rubrik penilaian, seperti apakah proses coaching Pak sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Pak dapat mendengarkan aktif saat coach berbicara, mengajukan pertanyaan berbobot, membantu membuat rencana aksi spesifik, kemudian bagaimana Pak dapat mengembangkan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan mengembangkan potensi coaching. Apakah Pak setuju dengan rubrik penilaian saat proses coaching yang saya sampaikan ini Pak? Iya, saya setuju Bu. Baik Pak, selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak agar sebentar nanti saat proses coaching bisa berjalan lancar dan mantap Pak. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching apakah yang ingin Pak kembangkan? Oke, baik Ibu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan antara lain itu yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Terus itu mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang berikutnya adalah mampu memberdayakan coaching nanti. Baik Pak, dari keempat kompetensi coaching yang sudah disampaikan oleh Pak, kira-kira kompetensi mana yang ingin Pak kembangkan secara lebih spesifik Pak? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu adalah kompetensinya yang saya pilih itu adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot nanti. Baik Pak, pertanyaan yang berikut, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang Pak inginkan dalam proses coaching kali ini Pak? Baik, kalau dilihat dari indikator ketercapaian dalam proses coaching nanti, yaitu yang pertama saya akan menggunakan alur tirta itu. Yang pertama itu adalah proses coaching saya ketika bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Lalu yang berikutnya, coaching juga mampu menemukan langkah-langkah dalam proses penyelesaian masalah. Terus itu saya juga ingin supaya coach saya ini menuntun dia untuk menemukan ide-ide baru atau cara-cara dalam mengatasi tantangan yang dihadapi,
untuk mencapai tujuan yang ia kehendaki nanti. Wah, luar biasa sekali lihat Pak ya. Nah, saya yakin coaching sebentar pasti nyaman saat proses coaching Pak. Baik Pak, demikian dulu pra observasi kali ini. Silakan Pak melakukan proses coaching bersama coaching. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Pak. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Pak, puji Tuhan kabar saya baik. Kalau Bapak bagaimana kabarnya? Saya juga kabarnya baik Ibu. Terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktu di pagi ini. Iya Pak. Baik, pagi ini kita mau coaching sebentar ya. Ibu mau menceritakan apa pagi ini kira-kira? Begini Pak, sebenarnya saya ada satu masalah yang ingin saya bicarakan sama Pak, yaitu mengenai tugas tambahan sebagai koordinator pembelajaran di sekolah Pak. Tetapi ada tugas pokok saya, itu saya mengajar di kelas 5 Pak. Oh, jadi begitu ya. Sekarang Ibu diberi tugas tambahan untuk menjadi koordinator rombel komunitas belajar ya di sekolahnya Ibu ya. Bukankah itu bagus ya bagi Ibu nanti? Iya, sebenarnya sih bagus, menyenangkan Pak menjadi koordinator rombel. Namun saya sedikit masalah Pak, karena rekan sejawat di sekolah saya ini kesannya mereka kurang ada kerjasama dengan saya dalam hal membangun dan menumbuhkan keberlanjutan komunitas belajar ini, sehingga saya jadinya meninggalkan tugas pokok saya mengajar murid di kelas. Rekan sejawat saya ini kayaknya mereka kurang mendukung saya menjadi koordinator rombel, begitu Pak. Oke, baik ya Bu. Jadi sekarang ini Ibu mengalami masalah yaitu kurang adanya kerjasama dari rekan sejawat Ibu, terus itu rekan sejawat Ibu juga kurang mendukung Ibu sebagai seorang koordinator yang bisa membangun dan menumbuhkan komunitas belajarnya ya Bu. Iya Pak, lebih tepatnya seperti itu Pak. Oke, baik ya Ibu. Karena ini adalah percakapan singkat kita, jadi kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari percakapan kita hari ini? Pak, jadi begini, saya sebenarnya ingin menjadi seorang koordinator rombel yang mampu menumbuhkan dan membangun keberlanjutan komunitas rombel kami. Namun saya juga tidak mau meninggalkan tugas pokok saya mengajar di kelas 5 Pak, begitu Pak. Oh, berarti Ibu berharap bisa menyeimbangkan antara tugas pokok Ibu dengan tugas tambahan sebagai koordinator komunitas belajar ya. Menurut Ibu, kira-kira ciri-ciri fokus dalam mengurus keberlanjutan komunitas belajar itu seperti apa? Menurut saya Pak, kalau saya fokus mengurus keberlanjutan rombel ini berarti saya tidak mudah terganggu dengan apapun yang menghambat kegiatan yang saya laksanakan ini. Jadi saya nantinya akan bisa menjadi seorang koordinator rombel yang baik. Saya bisa bertanggung jawab, kegiatan yang akan saya laksanakan itu bisa mantap dan terorganisir dengan baik. Begitu Bapak. Oh, begitu ya. Jadi kalau yang membuat Ibu fokus itu ketika Ibu mampu melaksanakan kegiatan itu dengan bertanggung jawab tanpa ada hambatan ya. Nah, menurut Ibu, apakah hambatan yang bisa saja mengganggu fokus Ibu dalam melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator komunitas belajar itu seperti apa? Baik Pak, jadi sebenarnya ada saja hambatan yang saya alami Pak. Misalnya itu ketika saya mau melaksanakan salah satu program rombel nih Pak. Ya. Tentunya saya menginginkan rekan sejawat saya ini mereka membantu saya. Namun di sini kesannya rekan sejawat saya ini mereka kurang ada kolaborasi, tidak ada kerjasama, sehingga ketika saya melaksanakan komunitas belajar kesannya itu kelas saya itu tidak ada yang menjaga Pak. Makanya saya jadinya kepikiran terus ketika saya fokus melaksanakan kegiatan program rombel, tetapi saya juga kepikiran bagaimana ini apa yang murid-murid saya alami di kelas karena tidak ada yang menghandle kelas saya, begitu. Oh ya, oke, baik Ibu ya. Ibaratnya ya dari masalah yang Ibu ceritakan tadi berkaitan dengan rekan sejawat yang kurang
kerjasama dan kolaborasinya. Kira-kira idealnya itu kerjasama dan juga dukungan dari rekan sejawat itu kalau kita taruhnya di level 1 sampai dengan 10 ya. Kalau di level 1 level 10 menurut Ibu. Nah, menurut Ibu tingkat kolaborasi rekan-rekan Ibu ada di level berapa ya? Dan Ibu menginginkan mereka itu berada di, ya menurut Ibu level yang Ibu inginkan itu teman-teman Ibu itu ada di level berapa? Ya, Bapak. Jadi kalau untuk kerjasama dan kolaborasi dari rekan sejawat saya ini, kayaknya sekarang mereka masih ada di level 5. Ya. Namun saya menginginkan sekali, saya berharap adanya perubahan sehingga kedepannya mungkin rekan sejawat saya ini bisa mendukung, ada kolaborasi dan kerjasama itu, ya mudah-mudahan ada peningkatan sampai di level 8 Bapak. Begitu. Level 8 ya. Nah, jadi Ibu pengennya untuk kerjasama dan juga kolaborasinya itu berada di level 8 ya. Nah, maksudnya Ibu maunya rekan sejawat Ibu itu bagaimana supaya dalam hal sikapnya terhadap Ibu? Nah, kalau saya sih pengennya mereka ada kolaborasi dengan saya Pak. Jadi dalam keseharian itu ketika saya mengurus Kombel itu ada kerjasama, ada dukungan ya. Idealnya itu saya pengen itu mereka lebih terbuka menyampaikan gagasan atau ide-ide yang berkaitan dengan bagaimana membangun dan menumbuhkan keberlanjutan komunitas belajar saya ini, sehingga nantinya saya jadi lebih punya semangat ya Pak, sehingga ada motivasi dari dalam diri saya sendiri tanpa saya terbebani bagaimana nanti kelas saya kalau saya nanti meninggalkan murid saya. Kan saya sudah tahu pasti ada teman saya dan rekan sejawat saya itu yang pasti mereka akan menghandle kelas saya, begitu Bapak. Oke. Jadi menurut Ibu bahwa komunitas belajar itu sangat penting ya, sangat penting sehingga Ibu tidak bisa mundur untuk jadi koordinatornya ya. Jadi kalau saya bisa garis bawahi dari permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ini adalah kurang adanya kerjasama dan juga kolaborasi dari rekan sejawat Ibu dalam mengurus komunitas belajar ya Bu? Iya, ini seperti itu Pak, itu yang sebenarnya saya rasakan sekarang. Oke, baik ya Bu. Kira-kira menurut Ibu mengapa rekan sejawat Ibu itu sampai tidak begitu terlibat, dalam arti dia kurang adanya kerjasama dan kolaborasi dengan Ibu? Entahlah Pak, mungkin itu juga yang menjadi pemikiran saya selama ini. Apakah mungkin begini Pak, apakah mungkin saya ini kurang terbuka atau mungkin saya kurang berkomunikasi dengan rekan sejawat saya. Mungkin juga belum ada pembagian tugas yang jelas sehingga dalam kepengurusan Kombel ini masih ada saling ketergantungan, mereka masih ada saling menunggu antar pengurus Kombel, atau mungkin juga saya belum membuat jadwal dan rencana kerja yang baik untuk kegiatan Kombel sehingga sejauh ini kayaknya kegiatan kami belum terarah gitu. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu tadi itu sudah menyampaikan beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab ya rekan-rekan Ibu tadi kurang terlibat atau dalam hal kerjasama dalam komunitas belajarnya. Dan ketika mereka kurang terlibat, pastinya Ibu juga akan lebih fokus ke komunitas belajar. Dengan demikian Ibu pasti akan sedikit terganggu dengan tugas pokoknya ya, tugas pokoknya itu. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu ya, kira-kira menurut Ibu solusinya seperti apa agar Ibu bisa keluar dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Kalau dari saya, kayaknya solusi itu ada beberapa yang ingin saya sampaikan ya. Jadi yang pertama itu saya pengen buat surat keputusan tentang kepengurusan Kombel. Ya. Nah di sini lengkap ya Pak, lengkap dengan deskripsi tugasnya masing-masing. Lalu saya juga mau bikin jadwal kerja dan juga program kerja yang jelas di Kombel. Dan yang penting itu adalah pembagian tugas pada setiap guru agar secara bergilir para guru atau rekan-rekan sejawat saya ini mereka bisa berbagi praktik baik dalam setiap pertemuan di Kombel.
Oke, baik. Nah itu ibu mampu ya, ibu kalau dilihat dari apa yang ibu ceritakan, ternyata ibu sudah mampu ya menemukan solusi dari permasalahan yang ibu hadapi saat ini ya. Iya Bapak, kayaknya sekarang saya jadi tidak sabar untuk merealisasikannya. Kenapa ya dari kemarin saya tidak kepikiran? Mungkin karena hari ini saya sudah berbincang-bincang dengan Bapak, jadi saya terpikir untuk ide itu Bapak. Oke, baik. Luar biasa ya Bu. Ibu telah memiliki rencana yang akan rencana aksi yang sangat detail ya Bu tadi itu. Oh iya, ini masih ada lah. Kira-kira untuk melaksanakan, merealisasikan rencana Ibu tadi, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk kegiatan lanjutannya nanti ke depan? Baik Bapak, jadi kayaknya saya ingin bekerja sama dulu dengan rekan-rekan yang sepemahaman atau sefrekuensi dengan saya, yang sama pola pikirnya. Kemudian nanti langkah selanjutnya itu saya mau minta bantuan kepada Wakasek untuk konsultasi tentang SK Pombel ini. Selanjutnya itu saya juga mau meminta kepada tim Humas untuk konsultasi jenis-jenis atau program kegiatan Pombel yang akan dikembangkan. Begitu Bapak. Oke. Nah, kira-kira kapan ya Ibu bisa melaksanakan rencana ini Bu? Jadi setelah ini Pak, saya mau langsung action Pak untuk merealisasikannya. Wah, Pak. Ibu ini punya semangat yang luar biasa ya. Ini juga menjadi salah satu potensi Ibu sih sebenarnya. Sebelum kita menutup percakapan kita pada sesi ini, ada satu pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan. Boleh tidak Bu? Dengan senang hati Bapak, silakan. Oke, baik ya. Jadi begini Bu, apa yang Ibu dapatkan dari proses percakapan kita pada pagi hari ini? Bapak, jadi sebenarnya saya sangat merasa beruntung karena hari ini saya bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Sebenarnya saya merasa lega sekali ya ketika saya berbincang dengan Pak, saya jadinya menemukan solusi yang terbaik untuk persoalan saya. Kemudian saya yakin Pak, saya optimis kalau nanti rencana ini terrealisasi, maka komunitas belajar ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya juga tidak mengorbankan tugas pokok saya mengajar di kelas saya. Jadi ibaratnya sudah ada keseimbangan. Saya bisa mengurus Pombel dengan baik karena rekan sejawat saya membantu nih Pak. Jadi ya saya tidak kepikiran lagi murid-murid saya. Jadi keduanya berjalan beriringan selaras begitu Pak. Oke, luar biasa ya Ibu. Sebenarnya obrolan kita pada pagi hari ini sangat menyenangkan sekali sih. Tapi karena waktunya kurang cukup sehingga kita cukupkan dulu ya obrolan kita pada pagi hari ini. Nanti lain waktu baru kita bincang-bincang sambung lagi berkaitan dengan pelaksanaannya, karena saya ingin lihat seperti apa sih ketika Ibu menjalankan rencana aksinya nanti. Pasti hasilnya pasti luar biasa ya Ibu. Saya tidak sabar loh melihat progres dari komunitas belajar Ibu, sehingga kedepannya komunitas belajar Ibu ini menjadi lebih bagus lagi ya, dan Ibu juga menjalankan tugasnya dengan baik, jadi tidak lagi meninggalkan siswa-siswinya, jadi dua-duanya menjadi seimbang ya. Oke, demikian saja perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga Ibu sukses ya. Baik Bapak, senang sekali saya bisa berbincang-bincang dengan Bapak hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Kedepannya kalau andai kata saya ada permasalahan, jangan pernah bosan-bosan. Oh, tentu tidak Bu, pasti. Bisa berbincang-bincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Selamat pagi. Halo Pak, tadi sudah melakukan proses coaching bersama Ibu Afita ya? Benar Ibu, tadi sudah saya lakukan proses coachingnya, dan puji Tuhan prosesnya tadi berjalan dengan lancar, aman, dan juga sukses Bu. Baik Pak, luar biasa. Setelah proses coaching tadi, saya ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Pak. Saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak, boleh ya Pak? Boleh Bu. Nah, terkait proses coaching tadi, apa saja yang Pak sudah lakukan saat proses coaching,
terkait indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik Ibu, saat proses coaching tadi saya sudah menggunakan alur Tirta. Seperti di awal tadi itu saya sudah menggali tentang tujuan. Terus dari tujuan itu saya menggali berkaitan dengan identifikasi masalah, lalu dari identifikasi masalah menuju ke rencana aksi, dan juga yang terakhir itu adalah tanggung jawab, sehingga coach saya tadi terlihat nyaman dan dia mampu menemukan ide baru dan cara-cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang ia kehendaki. Baik Pak, setelah saya mengamati proses coaching yang berjalan tadi, apa boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Oh iya, tentu boleh Bu, silakan. Terima kasih Pak. Jadi, menurut data berupa catatan hasil pengamatan saya pada rubrik penilaian, proses coaching yang Pak laksanakan sudah bagus dan sudah berjalan dengan baik. Prosesnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Pak sudah mendengarkan aktif saat coach berbicara, bebas dari asumsi, dapat menangkap emosi coach, dan Pak telah mengajukan pertanyaan berbobot berasal dari mendengarkan coach, sehingga terlihat tadi coach merasa nyaman untuk menyampaikan masalah yang dihadapi dan menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, masih ada pertanyaan lanjutan Pak. Dari diskusi kita ini, kompetensi apa lagi yang Pak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak? Baik Ibu, untuk pengembangan ke depannya adalah saya bisa lebih memahami bagaimana saya menerapkan alur Tirta pada saat proses coaching, sehingga saya dapat memberdayakan coach agar dia mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya nanti. Baik Pak, senang sekali saya bisa melaksanakan proses observasi bersama Pak. Kira-kira apa yang Pak dapatkan dari proses observasi kita hari ini Pak? Baik Ibu, jadi selama proses observasi hari ini, mulai dari pra-observasi lalu sampai pada pasca observasi, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching saya ketika menjadi seorang coach nantinya. Baik Pak, demikian proses observasi kita Pak. Semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi coaching. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Baik Ibu, terima kasih kembali, senang bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Sama-sama Pak.